Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan kembali satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita secara bersama-sama, yang terambil di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya, tema dari perenungan firman Tuhan kita yaitu hidup dalam pertobatan. Ya, mengapa manusia harus hidup dalam pertobatan? Karena pada naturnya manusia adalah orang berdosa, sehingga harus mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Pertobatan yang dia alami pun bukan hanya sebatas kata-kata saja, tetapi pertobatan yang dia miliki harus memiliki bukti di dalam kehidupannya. Ya, bagaimana orang yang hidup di dalam pertobatan? Yang pertama, mengalami perubahan hidup. Ya, ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita harus mengalami perubahan hidup. Yang dahulunya kehidupan kita tidak baik atau tidak benar, maka ketika kita bertobat, hidup kita harus mengalami perubahan menjadi lebih baik dan menjadi benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana Matius, seorang Lewi yang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengambil apa yang bukan menjadi hak miliknya. Tetapi ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan, yaitu dia tidak lagi mengambil apa yang bukan menjadi hak miliknya. Itu bagian pertama, itu mengalami perubahan hidup. Bagian yang kedua, bagaimana orang yang hidup dalam pertobatan. Yang kedua adalah taat terhadap perkataan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-9 kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Matius, ketika Tuhan memberikan perintah supaya Matius mengikuti Tuhan, maka dengan respon yang cepat Matius pergi mengikuti Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu respon yang tidak gampang di dalam kehidupan kita, yaitu taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, taat dengan apa yang Tuhan katakan. Ini merupakan suatu pergumulan bagi banyak orang. Tetapi ingat, ketika kita sudah mengalami pertobatan, ketika kita sudah mengalami perubahan, maka ketaatan itu menjadi bagian hidup orang percaya, itu menjadi gaya hidup orang percaya di dalam kehidupannya yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, bagaimana orang yang hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam pertobatan adalah orang yang berdampak bagi banyak orang. Jadi pertobatan yang dia alami atau pertobatan yang sudah dia miliki tidak hanya menjadi bagiannya sendiri, tetapi juga berdampak bagi banyak orang. Seperti di Matius ini mengatakan, banyak orang berdosa, banyak pemungut cukai pun yang duduk bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini merupakan bagian terpenting yang harus kita miliki, bahwa kita membawa orang berdosa pun datang duduk berdiam bersama dengan Allah, yaitu mengalami karya keselamatan, mengalami ahli waris, yaitu menjadi ahli waris sorga. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ketika kita sudah mengalami pertobatan. Apapun kegagalan kita, apapun dosa kita di masa lalu, itu tidak menjadi patokan atau tidak menjadi pengikat kita untuk berdiam diri di dalam dosa. Tetapi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita membawa perubahan, membawa ketaatan, bahkan membawa dampak bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di dekat kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Untuk bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.